Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan tentang multi-user door lock yang merupakan implementasi memori block yaitu dari modul 8 untuk praktikum perancangan sistem digital pada modul 9. Program ini dibuat dalam modul 9 yaitu implementasi PHDL adalah multi-user door lock yang mana merupakan sebuah door lock otomatis yang dapat membuka pintu dari luar jika diinput dengan kartu atau ditempelkan dengan kartu. Pengimplementasian pada program adalah dia itu menginput angka yang tertera pada kartu dan dapat mengunci pintu setelah dibuka serta membuka pintu dari dalam dan menyimpan database nomor kartu menggunakan memory block. Program ini merupakan bentuk implementasi dari modul apa yaitu memory block. Oke, sekarang kita masuk ke dasar teori memory block. Jadi ini memory block ini adalah bagian terpisah dari FPGA-nya. Nah, fungsinya itu untuk tempat penyimpanan data dalam jumlah yang cukup besar, kayak nyimpen read-only data atau data dari perangkat eksternal. Nah, setiap memory block ini punya ukuran masing-masing. Berdasarkan width sama depth-nya ini, kita bakal pakai 256 word kali 8 bit. Nah, konfigurasi pada memory block ada single port sama dual port. Di sini kita bakal pakai single port configuration, ini gambarnya. Saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program PHDL yang telah kita buat. Ada 4 keadaan. Yang pertama, access granted. Yang kedua, ada access granted. Kemudian, si orang itu tidak jadi membuka pintu. Yang ketiga, ada orang yang tidak dapat akses karena kartunya ditolak. Terakhir adalah orang yang membuka pintu dari dalam. Jadi, dia tidak perlu tap. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Jadi, pada saat keadaan awal, program akan mengecek input, apakah ada input atau tidak. Kalau misalkan belum ada input, dia akan menampilkan display yang bertuliskan door lock atau input. Nah, kemudian kalau misalkan seseorang yang membuka dari dalam, dia akan langsung melakukan proses unlock. Nah, kalau misalkan ada input atau perubahan input dari pembaca kartunya itu, dia akan langsung mengakses RAM pada database dan kemudian dicek apakah ada data ID tersebut pada database. Jika tidak ada data pada blok tersebut, dia akan melakukan increment. Kemudian akan dicek apakah data di blok memori itu masih ada atau enggak. Kalau misalkan masih ada, dia akan tetap mengecek input kode ID tersebut apakah sesuai atau tidak. Jadi kalau misalkan dia sesuai, dia akan unlock. Tetapi kalau misalkan datanya telah habis, dia akan menampilkan access denied dan kemudian akan selesai. Itu kondisi ditolak ya. Kalau misalkan kondisi yang diterimanya itu di sini akan dilakukan proses unlock. Kemudian di dalam proses unlock juga akan dikeluarkan sinyal output berupa PWM untuk mengaktifkan servo untuk membuka kunci pintunya tersebut, dan selain itu akan menampilkan tulisan welcome gitu. Selain itu juga akan menampilkan nama dari ID yang membuka pintu tersebut. Di unlock ini juga akan dilakukan trade timer untuk menghitung apakah si orang ini jadi membuka pintu atau enggak. Jadi kalau misalkan timernya sudah habis sementara orangnya tidak membuka pintu, nanti dia langsung otomatis di lock. Sementara kalau misalkan orangnya jadi membuka pintu, jadi di sini ada kondisi apakah pintu dibuka. Kalau misalkan pintu dibuka, looping di posisi pintu itu telah ditutup atau belum. Kalau misalkan sudah ditutup, langsung di lock kembali. Dan kemudian fungsi ini selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas finite state machine dari alat multi-user door lock ini. Jadi pertama kali kita mulai di state idle. Apabila diberikan input selain dari sensor pintu dalam dan input dari nomor kartu, maka dia akan tetap looping di idle. Nah, di sini idle bisa berubah ke dua kondisi. Yang pertama, apabila pintu dibuka dari dalam, maka SGD-nya itu akan bernilai high dan dia akan masuk ke state unlock. Dia langsung terbuka pintunya. Nah, dari state unlock dia akan masuk ke check door untuk mengetahui apakah dia dibuka atau tidak. Selanjutnya dia akan di lock dan kembali di idle. Lalu yang kedua, apabila ada yang mengetap kartu, maka readernya akan membaca 16 digit dari kartu tersebut. Apabila benar awalannya itu 7546 1000 sekian-sekian, maka dia akan masuk ke state checking. Apabila dia angkanya sudah lebih dari ini, maka dia akan deny dan kembali ke idle dan menampilkan tulisan deny. Kita di sini menggunakan 4 buah word. Apabila benar, counter wordnya 4 dan masuk ke state unlock. Setelah masuk ke state unlock, dia masuk ke state welcome, yaitu yang mengeluarkan tulisan welcome, lalu mengeluarkan tulisan nama yang diambil dari memory block yang telah kita implementasikan, dan akan menunggu untuk sekian waktu sampai timernya bernilai true. Dan setelah itu dia baru akan lock lagi dan kembali ke state idle, gagang pintu tertutup lagi. Ketika berada di state nama, apabila sensor pintu bernilai 1, artinya sudah membuka, maka dia akan masuk ke check door. Nah, dia akan menunggu apabila pintunya sudah ditutup lagi, baru dia akan kembali ke lock, lalu ke idle.
Nah, sekarang kita bakal masuk ke circuit interfacing. Kita punya 3 blok FPGA dan controller, register LED display, sama memori 256x8. Nah, di FPGA dan controller ini kita bakal ngambil 3 input, 16 charge string, sensor gagang dalam, sama sensor pintu dengan keluarannya tuh PWM. Dan keluarannya juga berupa karakter dengan selectionnya ini pakai MUX, 3 MUX ini. Nah, di memori ini buat nge-hold kode ID, nama, sama karakter yang bakal di-display di register LED display ini. Nah, cara nge-fetch karakternya ini dari memori itu caranya dengan ngirimin address dari FPGA controller ini. Nanti dari memori dikirimin data yang sesuai address itu. Nah, terus ini semua digerakin pakai clock. Write enable-nya ini di-nolin karena kita cuma baca data dan nggak ada nulis data. Kemudian selanjutnya adalah memory block. Untuk memory block ini akan disimpan pada udata.mip. Memory block ini yang digunakan adalah 256x8. Pada blok memori 0 sampai 15, memori blok berisi dengan nomor kartu yang memiliki akses untuk masuk. Setiap kartu mempunyai 16 digit dengan 8 digit nomor yang sama, sehingga penyimpanan pada memori blok ini hanya menggunakan 8 digit terakhir. Nomor kartu yang disimpan dalam memori blok itu tiap blok kartunya dapat menyimpan 4 word. Jadi untuk 4 blok ini untuk menyimpan satu kartu, sehingga pada program ini dapat menyimpan sampai dengan 18 data nomor kartu dengan menggunakan 72 blok, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 71. Nah, di sini itu digunakan untuk menyimpan nomornya. Kemudian dilanjutkan pada blok 72 sampai dengan blok 223 dapat digunakan untuk menyimpan 18 string nama yang disimpan dalam bilangan hex yang akan dikonversikan menjadi ASCII sehingga dapat ditampilkan dalam LED display. Pada blok memori sisanya yaitu 224 sampai 256 dapat menyimpan 4 string kata yang akan dikonversikan menjadi ASCII dan ditampilkan pada shift LED display. Sebelum kita menjelaskan tentang program yang kita jalankan, kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi di sini ada input-input yang bisa dimasukkan oleh user atau nanti ya interfacing langsung. Ini merupakan scanner dari RFID, jadi scanner kartu. SGD itu merupakan sensor gagang pintu dalam. SP merupakan sensor pintu terbuka atau tertutup. Clock generator nanti didapat dari clock generator. Tombol reset. Kemudian ini servo output yang nantinya datanya berupa PWM. Dan di sini LCD output sudah diterjemahkan ke dalam string karakter ya. Nah, selain itu di sini ada banyak sekali sinyal-sinyal yang berupa buffer. Di sini nggak digunakan sebagai interfacing. Pertama, setting clocknya menjadi 2 periode dulu. Tapi aslinya ini bisa diatur sesuai clock yang digenerate sama kristal osilatornya. Tapi kita di sini untuk simulasi saja, jadi kita gunakan periodenya 2 biar kelihatan. Tinggal diganti generiknya aja, skalanya 500. Oke, kita jalannya ya. Jadi pas keadaan awal, nanti program ini akan langsung memperlihatkan input atau door lock. Input door lock terus-terusan. Jadi di LCD itu setiap 2 detik tuh dia akan berubah-ubah input door lock seperti itu. Tapi kalau misalnya kita zoom mendekat ya di keadaan awal, sebelum mulai itu dia akan melakukan reset terlebih dahulu agar semuanya diinisiasi menjadi 0. Nah, kemudian dia masuk idle, pembacaan dari memori untuk membaca tulisannya, karakter input misalkan IN, PUT dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi seseorang yang melakukan tap pada pintu tersebut dan akan mendapatkan akses gitu. Contohnya di sini akan saya masukkan kode kartu saya. Nah, kemudian di sini sekarang masuk ke state welcome. Welcome itu berarti kartu saya diizinkan untuk masuk. Saya diizinkan untuk masuk. Nah, saat welcome ini dia juga akan mengaktifkan servo dengan memberikan PWM. PWM-nya ini merupakan PWM agar servonya membuka kunci dalam periode 20 milidetik. Di sini juga dilakukan checking data di RAM-nya. Kemudian kalau misalkan datanya benar, jadi bisa di-unlock dan kemudian ada tulisan welcome. Setelah tulisan welcome keluar, 2 detik kemudian akan muncul tulisan nama dari pemegang kartu tersebut. Setelah menunjukkan nama, berarti kita bisa membuka pintunya. Cara membuka pintunya tinggal masukkan SP-nya 1. Itu maksudnya berarti kita sedang membuka pintunya. Jadi sekarang masuk ke state check door dan kemudian setelah kita sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, kita bisa mematikan inputnya menjadi 0. Itu tandanya kita sudah masuk ke ruangan tersebut ya. Jadi sekarang kita sudah kembalikan lagi kunci pintunya menjadi input lagi. Jadi orang lain juga bisa tap lagi gitu karena dia sudah masuk ke kondisi idle lagi. Yang selanjutnya adalah untuk keadaan kedua di mana dia akan men-tap kartunya atau menginput data si kartu ini, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Kartu tersebut sama dengan input dan sama dengan apa yang sudah tertulis pada memory block. Pada state nama ini,
seharusnya jika pintunya dibuka, dia itu seharusnya SP-nya akan sama dengan 1. Akan tetapi karena si SP ini sama dengan 0, timer akan menghitung sampai dengan waktu tertentu. Jika pengguna tidak membuka pintu, maka state-nya akan kembali ke lock sehingga pintu tersebut akan kembali mengunci dan kembali ke state idle. Oke, sekarang kita masuk ke kalau kasus dibuka dari dalam pintunya. Nah, pintunya kan awalnya pasti dalam state idle. Udah gitu, waktu pas kita buka pintunya dari dalam, SGD-nya ini bakal kita ubah jadi 1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau servonya masuk ke mode 2, yaitu unlock. Dia bakal nge-unlock, lalu kalau misalnya pintunya kita buka, berarti SP-nya itu 1, dia bakal terus check door sampai ada yang terjadi kan. Nah, yang terjadi tuh kalau misalnya SGD-nya udah 0, SP-nya udah 0, jadi maksudnya udah ditutup lagi sama orangnya. Nah, di sini kita bakal masuk ke servonya masuk ke mode 1 di mana dia bakal nge-lock dan dia bakal balik lagi idle. Nampilin door lock. Oke, berarti kita masuk ke situasi yang keempat, yaitu apabila kartu seseorang aksesnya itu ditolak. Nah, jadi ini kita menggunakan simulasi yang tadi, kita nolkan lagi semuanya. Lalu ada seseorang dengan kartu nomornya tidak tercatat pada RAM. Dia mengetap di pintu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seperti yang tadi di FSM, menghitung terus, dan apabila dia lebih dari 18 counternya, maka dia akan masuk ke deny. Artinya angka itu tidak ada di RAM. Maka kita bisa lihat terus di sampingnya. Nah, dia akan masuk ke state deny dan akan kembali ke state lock dan pintunya akan mengunci lagi. Selanjutnya kita akan mencoba ulang apabila kita memasukkan nomor yang benar. Nah, ini contohnya ada nomor kartu saya, lalu kita run. Nah, di sini kartu saya terbaca oleh door lock-nya bahwa nomor saya ada di dalam RAM, sehingga masuk ke dalam state welcome dan akan menampilkan nama dari kartu itu, Kevin. Lalu pintunya akan membuka sampai nanti dia di set sensornya lagi apabila usernya telah membuka pintu dan menutupnya lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode VHDL dari project kami. Pertama, kita di sini deklarasikan port-portnya. Di sini untuk sensor gagang dalam, sensor pintu, clock reset, servo, dan LCD output berupa string. Lalu kita mengimport komponen RAM 8x256-nya itu di bagian komponen RAM. Nah, selanjutnya kita deklarasikan konstan dan signal yang kita butuhkan dalam program ini. Di sini ada konstan untuk door lock, konstan untuk input, untuk welcome, deny, ID, name, dan standard timer. Nah, standard timer ini merupakan timer dengan rumus periode clock dikali frekuensi divider kali standard timer. Nah, di mana frekuensi divider ini dapat kita modifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih real. Selanjutnya ada signal-signal internal yang akan digunakan oleh alat ini. Yang pertama itu data pointer dan data pointer D. Ini fungsinya adalah mempointer kepada address yang ada di dalam RAM. Dan data pointer D ini untuk membandingkan dengan DPTR sebelumnya untuk menandakan apabila dia perlu mengambil akses RAM lagi. Dan juga DPTR in untuk mengakses. Signal out RAM ini adalah output dari RAM. Signal C word ini adalah counter dari word. Kalau kita lihat tadi nomor kartunya itu kita simpan dalam bentuk word. Counter untuk bloknya itu kita menghitung memory block. Nah, di sini untuk timer kita menggunakan prinsip seperti microcontroller. Jadi kita menggunakan timer di mana dia berfungsi sebagai initial value atau kita kenal TH. Timer C yaitu timer counternya, timer flag yang akan di raise apabila timer selesai. Timer enable untuk menyalakan timer. Dan di sini ada LCD printer enable, ID check enable, dan ID check flag seperti tadi gunanya. Idle string untuk idle mode LCD, SGD bool untuk mengaktifkan servo, ada servo D, end clock, negasi clock, last ID, high word dan low word. Nah, high word dan low word ini untuk memisahkan angka di atas dan angka bawah. Kita akan menyimpannya itu dalam desimal. Ini nanti akan diubah ke hex dan dipisah high word dan low wordnya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi convert. Ini untuk mengkonversi logic ke dalam karakter. Yang ini untuk mengkonversi karakter ke dalam logic yang conv. RAM in ini untuk melakukan interfacing RAM-nya. Jadi kita port map RAM-nya ke mesin kita ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke proses clock untuk
menjalankan clock. Nah, kemudian di sini ya, kita juga selain mengaplikasikan implementasi blok memori, kita juga mengimplementasikan materi FSM. Untuk memudahkan kita membaca memori, kita sepertinya harus menggunakan FSM. Jadi di sini semua state-nya itu kita definisikan, ada RST, idle, check, welcome, nama, unlock, dan lock. Kemudian ada check door dan juga deny. Di sini kita juga menggunakan dua jenis FSM. Yang pertama, FSM dengan bentuk mesin melee dan juga FSM dalam bentuk mesin more. Untuk FSM more outputnya ini untuk mendefinisikan keadaan state tersebut, apakah dia akan menampilkan sebuah karakter atau tidak, dan juga apakah dia akan memberikan output pada servo atau tidak. Jadi kalau misalkan kita memberikan tampilan pada LCD di sini, kita dapat mengeset print enable-nya menjadi true. Kalau misalkan tidak akan menampilkan pada LCD, print enable false saja. Nah, kemudian untuk servonya sendiri, yang pertama ada, jadi kalau misalkan 0 ini maksudnya tidak memberikan output apa-apa. Kemudian untuk 1 ini untuk lock, sementara untuk unlock diberikan servo D-nya 2. Untuk FSM melee-nya di sini, pada saat program ini jalan, dia akan langsung masuk dulu ke reset, kemudian dia akan masuk langsung ke idle. Kemudian di idle ini, dia akan mengecek SGD atau apakah gagang pintu dalam dibuka atau tidak. Kalau misalkan dibuka, dia akan mengaktifkan SGD boy ini, berarti gagang pintu dalamnya berarti terbuka gitu. Next step-nya langsung di unlock. Jika input berubah di sini, atau inputnya tidak sama dengan 0, berarti kita akan mengecek. Ya, di sini next step-nya diberikan cek ya. Kemudian DPTR-nya juga diganti menjadi blok data untuk pengecekan ID. Di sini jadi DBID. Kemudian akan melakukan cek dengan mengaktifkan check enable menjadi true, dan kemudian LSTR atau input sebelumnya diganti menjadi input yang sekarang telah masuk. Kemudian di sini juga didefinisikan bahwa C bloknya itu kita mulai dari 0 atau dari data indeks pertama. Kalau misalkan timernya false atau inisiasi pertama kali, jadi dia akan mengaktifkan timer. Dari blok di sini itu untuk menentukan apakah tampilannya itu tampilan door lock atau tampilan input, karena di LCD itu akan berganti-ganti setiap 2 detik gitu. Konsepnya itu sama, timernya akan diaktifkan dengan memberikan nilai timernya standar timer yang telah disebutkan tadi sebelumnya sama Kevin. Setelah terinterrupt atau ada timer flag, nanti akan diganti-ganti door lock atau input. Yang paling penting dari metode implementasi blok memori ini adalah di state check. Di kondisi check ini dia yang pertama akan mengecek kode 8 digit pertama, apakah 7546.1000 atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti dia langsung ditolak. Nah, kemudian di sini akan dilakukan konversi dari input karakter menjadi keyword dan low word. Jadi dari 8 bit ini kita bisa ubah menjadi 4 bit karena kita hanya membaca dalam bentuk hex saja. Akan dibandingkan juga dengan output RAM. Jadi kalau misalkan output RAM sama, dia akan terus mengecek lagi sampai C-word-nya itu berjumlah 4 atau semuanya itu berarti angkanya sama. Kalau misalkan tidak sama, nanti C-block-nya akan di-increment dan DPTR-nya juga akan di-increment 4 karena kita menggunakan 4 word. Kemudian di sini interrupt-nya menjadi true. Kalau misalkan nanti C-block-nya lebih dari 18, dia akan next state ke deny. Sementara kalau misalkan C-word-nya bisa lebih dari 5, dia bisa masuk ke unlock. Kemudian di welcome di sini untuk menampilkan tulisan welcome, sama di sini juga menampilkan nama. Nah, untuk welcome sendiri kita mengaktifkan timer terlebih dahulu. Tapi di sini kita masukkan standar timer, kemudian mengaktifkan timer. DPTR-nya juga DB welcome. Kita menunggu timernya sampai interrupt. Setelah interrupt kita akan langsung masuk ke nama. Untuk nama di sini kita akan mengecek posisi dari C-block. Jadi C-blocknya di sini min 1 karena kita mulai dari 1 ya, sementara memorinya dari 0. C-block min 1 dikali 8. 8 ini merupakan jumlah karakter per string nama. Jadi kali 8. Kemudian di sini ada DB nama atau posisi awal dari pointer nama. Di sini timernya habis atau si penggunanya itu tidak jadi masuk. Jadi kita akan langsung melock pintunya. Kalau misalkan pintunya jadi dibuka atau SP-nya 1, kita akan masuk ke state check door. Nah, untuk keadaan unlock, sama kita masukkan timer dulu. Ada SP dan GD, kita akan masuk ke dalam kondisi check door. Kemudian kalau misalkan SGD-nya tetap 0, kita akan masuk ke welcome dan menonaktifkan timer. Untuk check door ini menunggu SP-nya sampai 0 dan SGD-nya juga 0. Kemudian untuk deny, dia akan menampilkan tulisan DB deny dan akan langsung ke next idle setelah timernya interrupt atau inputnya diubah menjadi berbeda lagi atau menjadi 0. Kita masuk ke proses timer. Jika timernya dinyalakan dan timer flag-nya tidak di-raise, maka timer counternya akan ditambah. Nah, dan jika timernya itu masukkan ke rumus ini, maka timer flag-nya sama dengan true, artinya sudah selesai di count. Dan jika servo D-nya itu lebih dari 0, artinya servonya hidup, maka kita akan melaksanakan fungsi PWM tadi dengan cara membuat duty cycle seperberapa dari 20 menggunakan timer C mode 20 besar dari servo D, dan servonya itu baru dimatikan, or else servonya itu 1, servonya nyala. Jika timer flag dan servo D-nya itu lebih
dari 0, maka servonya itu akan dimatikan. Jika servonya tidak dinyalakan, maka timer C-nya di reset, timer flag-nya di false, di reset juga, dan servonya dimatikan. Ini bagian untuk mengakses RAM. Ketika clock, DPTR-nya itu akan dibandingkan dengan DPTR yang D. Selanjutnya nilai dari DPTR itu akan dipindahkan ke DPTR D, dan counter word-nya akan di set 1. Lalu DPTR in-nya itu dimasukkan nilai DPTR. Jika counter word-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 8, maka counter word akan di-increment, dan DPTR input-nya itu akan dimasukkan nilai DPTR ditambah C-word ini untuk mengambil address kesekian dari RAM. Kira-kira seperti itu gambaran besar dari program kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.